Adapun kesombongan al-kibr ya, maka dia merupakan akhlaknya iblis. Akhlaknya iblis. Sebagaimana tadi Ustaz Ahmad Zainuddin menukil perkataan Syekhul Islam bahwasanya dosa yang pertama kali dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Al-la'in ar-rajim, yang terlaknat ya. Yang tatkala Allah Subhanahu wa taala merintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Tatkala Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka mereka semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba, dia enggan. Kenapa dia enggan? Wastakbar, karena sombong. Dia sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Kenapa dia sombong? Dia sombong dengan unsur penciptaan dia. Dia merasa tinggi. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Kemudian kita dapati juga banyak sekali pengikut atau kaum para nabi yang menolak dakwah para nabi. Kenapa? Karena kesombongan. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Allah mengatakan, qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Berkatalah orang-orang yang sombong di hari kaumnya. Mereka menolak apa? Dakwah para nabi. Kenapa? Karena kesombongan mereka. Tidak mau menerima dakwah para nabi. Oleh karenanya orang-orang yang sombong dihinakan di akhirat kelak. Dihinakan tatkala di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal adz-dzar fi suwarir rijal. Yakshahumudz dzul min kulli makan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang-orang yang sombong di dunia dengan jabatannya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, maka pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk yang sangat kecil seukuran semut, visuari tubuh kecilnya seperti semut tapi bentuknya bentuk manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsaladzar visuari rijal. Kecilnya seperti semut. Kenapa? Selama di dunia dia merasa besar, merasa tinggi. Dia merasa besar dan merasa tinggi. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Tatkala di dunia dia merasa tinggi, merasa besar, maka di akhirat dijadikan kecil. Kemudian kata Nabi SAW, yakshahumudz dzul min kulli makan. Dia akan diliputi dengan kehinaan dari segala sisi. Kenapa? Dia dibangkitkan dalam kondisi kecil, hampir diinjak sana, hampir diinjak sini, terhinakan. Kenapa? Tatkala di dunia dia merasa merendahkan orang. Orang depannya direndahkan, orang sebelah kanannya direndahkan, belakang kiri dia rendahkan. Maka tatkala di akhirat dia yang direndahkan dari segala sisi. Karenanya orang-orang seperti ini tidak ada tempat yang pantas bagi mereka kecuali neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala bi'sa maswal mutakabbirin." Sungguhnya neraka jahanam merupakan tempatnya orang-orang yang sombong. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Kenapa kesombongan merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai-sampai dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Sebesar dzarrah. Dzarrah itu apa? Dzarrah sebagian ahli tafsir menyebutkan dzarrah itu ada 3 penafsiran. Yang pertama, dzarrah adalah semut kecil. Semut itu kecil bentuknya atau tidak? Belum lagi anak semut. Lebih kecil lagi. Kalau kita naik pesawat semut kelihatan enggak? Udah kelihatan. Artinya semut itu kalau ada semut kecil naik di baju kita, 2 lah atau 3 orang semut lagi ngobrol-ngobrol di sini, kita enggak rasa. Saking ringannya, tidak kita merasa berat dengan 3 semut tersebut, tidak. Dia ngobrol-ngobrol kita juga enggak dengar, enggak tahu dia ngobrol apa. Saking kecilnya semut tersebut. Artinya kalau antum ambil semut tadi, antum letakkan di daun timbangan, maka tidak akan mempengaruhi timbangan tersebut. Kenapa? Saking ringannya semut tersebut. Ini namanya dzarrah. Tafsiran yang berikutnya yang disebut oleh para ulama, dzarrah adalah tatkala seorang memukulkan tangannya di tanah, kemudian dia menepiskan tanah tersebut di tangannya,
maka tersisa butiran-butiran di tangannya. Butiran-butiran tersebut kalau diambil satu itu dzarrah. Itulah dzarrah dalam bahasa Arab. Yang seandainya butiran tersebut kalau diletakkan di timbangan maka tidak akan memberi pengaruh terhadap timbangan. Tafsiran yang ketiga yang dimaksud dengan dzarrah adalah debu-debu yang berterbangan, yang kalau seorang misalnya membuka jendela kemudian masuk cahaya matahari, maka kelihatanlah butiran-butiran debu tersebut. Yang seandainya kalau tidak masuk matahari tidak kelihatan. Nah, kalau kita ambil satu butir dari butiran-butiran tersebut, itu namanya dzarrah. Kalau kita letakkan di timbangan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Artinya apa? Nabi SAW mengatakan kalau ada dalam hati seorang kesombongan sedikit itu, seringan itu pun tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan kesombongan merupakan dosa besar karena diancam dengan tidak masuk surga, jadi diancam dengan neraka jahanam, dihinakan tatkala di padang mahsyar. Maka sepakat bahwasanya kesombongan merupakan dosa besar dan tempatnya di hati. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana fi qalbihi", barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarrah. Sombong ini tempatnya asalnya di hati. Dan dia merupakan perangai atau akhlak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Kenapa sangat dibenci oleh Allah? Karena yang berhak untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk sombong. Karena dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang menyediakan segala sesuatu. Dialah yang memberikan segala sesuatu, maka dia yang berhak untuk sombong. Adapun manusia diciptakan, maka apa yang mau dia sombongkan? Semuanya bukan dari dia, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadzaftuhu finnar." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesombongan merupakan selendangku dan keagungan merupakan sarungku. Barang siapa yang mencoba mengusikku pada salah satu di antara dua perkara ini, aku akan lempar dia di neraka. Allah tidak ingin ada yang berani mengusik tentang kesombongan. Yang berhak untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Mutakabbir. Dialah zat yang memiliki kesombongan dan keangkuhan dan keagungan karena dia pencipta alam semesta ini. Yang jika ingin melakukan sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Jika ada seorang mengusik Allah dalam sisi kesombongan, kata Allah, qadzaftuhu finnar, saya akan lemparkan dalam neraka jahanam. Inilah sebabnya kenapa kesombongan merupakan perangai yang sangat dicela dalam syariat Islam.